Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Basair di bagian yang kedua. Ini masih membahas penilaian akhir semester. Insya Allah akan membahas pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama. Istilah yang tepat untuk penyakit sistem reproduksi dengan gejala tersebut. Gejalanya apa? Disebabkan bakteri, keluar nanah, rasa sakit saat kencing, menyebabkan kerusakan pada mata. Ini adalah gejala dari gonore. HIV disebabkan virus, herpes simplex genitalis disebabkan virus, sifilis disebabkan bakteri. Tapi kalau sifilis bisa menjalar ke seluruh tubuh, tapi gonore hanya lebih spesifik pada mata dan kelamin, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 tentang pembuahan ganda pada fertilisasi atau penyerbukan. Jawabannya adalah A, B, dan D. Yang A benar karena inti generatif 1, yang salah satu melebur menjadi embrio, kemudian yang 2 menjadi endosperma, kemudian yang ke C salah karena inti vegetatif 1. Inti vegetatif itu hanya 1, jadi tidak perlu disebutkan urutan inti vegetatif 1, seperti itu. Jadi yang menyebabkan salah adalah angka 1 di sini. Yang D betul, sebenarnya tidak ada penyebutan inti generatif 1, inti generatif 2. Yang ada hanyalah salah satu inti generatif membuahi ovum dan salah satu inti generatif membuahi kantung lembaga, seperti itu. Jadi jawabannya A, B, D. Kemudian yang nomor 3, nah ini ada di buku paket, nanti kalian baca pemuliaan pada tumbuhan. Nah, Bima 14 Batari adalah jenis jagung. Jadi yang tepat ini ada kelobotnya. Kelobot itu tutup jagungnya itu. Hibrida IPB4 dan Intani ini adalah, Pak besar beri tanda silang saja. Ini adalah jenis padi, tidak cocok dengan ciri-ciri di atas, dan Plymouth ini adalah ciri-ciri dari ayam, seperti itu. Untuk Plymouth ini adalah pemulihan pada ayam. Lanjut. Nah, nomor 4 ini, kemarin ada anak awat ya, sama Fahmida kakiku remuk-remuk, seperti itu. Yang Pak besar lingkari biru ini, yang di lingkari biru ini adalah yang mempengaruhi seperti itu ya. Yang F ini adalah yang dipengaruhi. Jadi nomor 1, gaya semakin besar jika muatan listrik diperbesar. Betul. Semakin kecil gaya maka jarak antar muatan semakin jauh. Salah ya, karena ini gaya mempengaruhi jarak, jadi salah. Kemudian nomor 3, semakin kecil jarak kedua muatan maka gaya menjadi semakin besar. Ini juga ini betul, jarak kecil gaya besar, betul. 4, gaya semakin kecil maka besar muatan menjadi kecil pula. Salah, karena gaya mempengaruhi muatan. Salah ya, harusnya muatan mempengaruhi gaya. Jadi jawabannya adalah A dan C. Terus nomor 5 ya, terakhir. Ini terkait dengan hubungan antara tegangan dan daya listrik. Hubungannya seperti ini. Dalam formula P sama dengan V kuadrat per R. Kita ambil P dan V kuadratnya saja. Nah, jadi seperti ini. Ketika V-nya itu 240 dalam spesifikasi ini ya, maka powernya adalah 8. Nah, maksudnya apa? Ketika kita bagi setengahnya, maka setengah dikuadratkan berapa? Karena ada faktor kuadrat di sini. Setengah dikuadratkan jadi 1/4, sehingga 1/4 kali 8 ketemu 2. Pak, kalau kita dimultiply atau dikalikan 2 jadi 480. Jadi 2 kuadrat adalah 4. Jadi 4 kali 8 jadi 32, seperti itu. Oke, kita lihat jawabannya. Nomor 1, tegangan 240, dayanya 8, pas, benar. Nomor 2 salah ya, kita sudah hitung tadi. Nomor 3 betul. Nomor 4 salah. Jadi jawabannya A dan
C, seperti itu. Untuk nomor 1, kita sudah masuk ke bagian menjodohkan. Organ yang meluruh saat menstruasi ditujukan dengan huruf Z adalah dikenal dengan istilah endometrium. Oke, maaf, terluar. Ini Pak Basir hapus dulu karena ini menjodohkan, jadi mohon maaf. Endometrium ini terlalu besar. Endometrium kita coret silang sini supaya tidak kelihatan yang sudah dipilih yang mana. Terus banyaknya jumlah penduduk bla 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 membentuk bibit unggul. Teknik perkembangan yang tepat, yang murah gitu ya. Jawabannya inseminasi buatan. D. Terus yang nomor 3, unit pewarisan sifat bagi organisme hidup adalah gen. C. Terus nomor 4, benda bermuatan listrik negatif terjadi karena benda tersebut titik-titik ke elektron. Ayo, kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Jawabannya adalah H. Terus nomor 5, benda yang dapat menghantarkan listrik pada kondisi tertentu, kadang menjadi konduktor, kadang menjadi isolator. Jawabannya adalah G. Lanjut ke isian singkat ya. Bagian yang ditunjuk huruf X adalah yang ditanyakan adalah fungsinya. Fungsinya adalah menghasilkan, tadi sudah ada di pilihan ganda, testosteron dan sperma. Menghasilkan testosteron dan sperma. Terus untuk yang nomor 2 dikenal dengan istilah gambar tersebut dikenal dengan istilah alogami atau xenogami. Terus yang nomor 3, pada kasus hemofili peluang diperolehnya anak sehat. Anak sehat ini orang tuanya apa ya tadi? XH dan XHY. Nah, ini XH, ini XH X, ini XHY, ini XY. Yang sehat yang mana? Ini sakit ya, sakit XH, wanita sakit hemofili. Yang ini wanita sakit, laki-laki sakit. Yang sehat yang mana? Yang sehat yang Pak Basir beri beri warna hijau saja. Ini sehat. Nah, yang sehat ada berapa? Ada 2/4 kali 100%, sehingga jawabannya adalah 50%. Nomor 4, beda potensial. Beda potensial ini kemarin ada usulan dari teman-teman kalian ya. Delta V sama dengan W per G, sehingga kalau W sama dengan delta V per G, waifuku katanya, waifuku. Nah, W nya kita masukkan. Yang dicari apa sih? Beda potensial ya. W nya kita masukkan, berapa energinya? Energinya adalah 10 joule. Muatannya berapa? 2, sehingga diperoleh 5 volt. Jawabannya adalah 5 volt. Terus yang nomor 5, zat kimia. Kalau tidak salah biomasa ya, biomasa. Oke, seperti itu dulu untuk pembahasan pilihan ganda kompleks. Terus
isian singkat dan menjodohkan. Kita lanjut di part 3 untuk yang uraian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.